Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda begitu baik dalam mendukung perkembangan channel ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita melihat bagaimana kebodohan yang dipertontonkan oleh Ustadz Zuma. Yang ditanya A, jawabannya B, lalu lompat sana sini. Kali ini seorang apologetik Kristen yang meladeni Ustadz Zuma, tetapi sangat cerdas, tidak mengikuti alur berpikir Zuma terkait narasi miringnya tentang kekristenan. Hal ini membuat Zuma terdiam. Kenapa terdiam? Karena orang yang dilawan dalam debat ini mampu maju beberapa langkah sebelum Ustadz Zuma memberikan argumentasi dan memberikan jawaban-jawaban yang mantap. Mantap karena sesuai dengan fakta Alkitab. Mau percaya atau enggak itu urusan mereka, tapi kita cukup membungkam mereka, mencerdaskan mereka. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Mari teman-teman kita cek, ini dia videonya. Ada Bang dulu Ras, baru kau urus Firman. Nih ada Bang Zuma nih, Pak Esra nih. Iya. Silakan Bang Zuma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik, baik. Oke, ini yang mengatakan Firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Esra tolong bicara dong. Buktikan bahwa Firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firmannya Allah, ya kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan bisa, apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33 dengar. Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha mencipta. Dengan cara mencipta, dengan cara berfirman yang disebut kalam. Apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan sifat apa Allah mencipta? Kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam Itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu diciptakan. Ya, Pak Esra belajar dulu, Pak Esra ya. Ya, gimana? Mungkin Anda yang perlu belajar. Enggak. Pada diri Tuhan itu ada sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau wali? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada dua. Betul. Di dalam Bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik, Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo, silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Zuma. Ayo, dibuka mic-nya.
kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya, bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah? Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Apa? tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke. Kalian belajar. Belajar sama Bang Suma, biar pintar kalian. Allah. Oke, thank you Siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan makanya kalimah. tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut Sama. dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian Oke. sesatnya. Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Terima Boleh kasih bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh Juma mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 nomor 11, boleh bacakan ke saya? kalam. Sabar, jangan lari dong, Saya Bang bacakan Juma. Biasakan atau jangan lari. Anda bacakan Matius 4. Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya, dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh mau nggak lari. mengerti antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan berfirman. katakan saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu Oke. dong. Gak malu dong, karena Tuhan Malu saya dong. datang dalam rupa manusia, Eh. maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Jangan main mute, jangan. Dengar, gantian. Ya merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak mengatakan gitu, nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Allah mau pernah jadi Ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam karena Saya Allah datang dalam 5 rupa nomor manusia. 11. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Kapan? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya punya mulut. mulut? Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah bermulut, bro? Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat.
Kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Esra kabur kan? Bentar. Masih ada Esra di sini, masih ada. Masih ada Esra di sini. Biar tak ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan sifatnya itu adalah satu hakikat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya. Allah is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada wajar berapa, Anda Kristen. Sifat Allah ada wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma, Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Ini kita berbicara mengenai kitabmu kan? Matius 4 nomor 4. Loh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Itu sama atau beda? Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Nah, Yesus ini mulut atau firman? Bang. Yesus ini mulut atau firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu sifatnya. Oke? Jadi sifat Allah itu dengar. Sebutkan dulu 20 sifat Allah, coba. Gak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita mengenal, kita lagi membahas antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda membedakan antara kalam. Bedakan dulu kalam. Juma berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan jangan lari. Ngapain kau ke sana? Ngapain kamu ke sana? Ngapain kau ke sana? Bedakan dulu. Ngapain? Sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh ke situ. Kamu bedakan antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain Kamu tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya teman-teman ya. Dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma kasihan sekali kamu kesini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya, Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku
pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya, mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal, bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma, lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal, 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Wah, 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Juma nggak asik. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lunte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Keren ya. Hari ini ajaran Islam kita lihat ya, dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Udah Islam. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya yang naik ya? Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu. Udah berapa kali ya Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam yang lainnya ya. Nih, kita naikkan. Nggak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi ngapain Bang? Atas naik ke room saya. Siapa Bang? Ya. Wow, tiba-tiba lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta, itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Islam. Naik ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Jangan di-mute sih. Halo, Anda Islam atau Kristen Bang? Kita Anda Islam ciptakan. atau Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Islam kok kamu Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam. Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa Islam Anda? Makanya saya muncul di sini, setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Wah, Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu orang. Gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. Bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya rumah jelas saya terganggu dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Sesuai ajaran Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Iya kan? Anda nyari alamat saya kan? Iya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Tidak bang. Abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain?
mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12, Bang. Keren kali ajaran Islam ini. Sangat hebat. Yang mana, Bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat 12. Selamat siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Islam. Jadi gimana saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan saya, Bang? Oke, apa hujatan saya? Apa hujatan saya? Itu banyak Apa tadi. hujatan saya, Bang? Banyak tadi bilang Apa? Islam Satu begini, aja, nggak satu. boleh. Satu. Orang Islam saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa banyak, hujatan kamu bilang dulu Islam ini, Apa Islam satu? itu. Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu, Sebutin akal hujatan Anda. saya. Islam dengar ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? Tadi kamu bilang Islam begini, Islam begitu. Loh, An-Anfal ayat 12 bener nggak? Gara-gara Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Itu ajaran mau Islam. ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lonte apa segala macam. Kok diem aja, Bang? Kalau memang, sebentar, Bang. Kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam Karena Anda yang semua. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Wow, jangan gitu dong. Jangan di mute, Sekarang saya tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebatlah dengan baik, cari jalan yang benar. Bang, menurut kau ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, Bang? Islam loh, Bang, yang ngomong. Iya, ini room ibu ini untuk berdebat. Loh, itu tadi apa, Bang? Islam tadi yang menghujat saya, kok nggak nasehatin? Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang ngehujat? Kepalamu di mana? Hah? Aneh. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya, yang menghujat jangan dinaikin. Lah, lu di sini ngapain? Ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Ketika Mbak bilang Islam gini, Islam begitu. Loh, memang itu. Tadi saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin, ya itu keluar dari mulut Islam. Jangan dimiut lah kalau lagi ngomong ya, Mbak ngomong saya dengar. Jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat? Nggak bisa. Kasih. Wah, karena kalau kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem. Ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Kaget ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya Sherlock. Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Fahri. Silakan apa dulu ini Mbak? Nah, selamat sore. Selamat siang. Silakan apa Mbak? Bro? Ya, mau temanya bertanya apa? Naik ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masuk juga silakan. Temanya apa? Nggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian.
Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai. Saya mulai dari mana? Dari nol. Orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa respon teman-teman ketika mendengarkan debat tersebut? Ya luar biasa. Semoga teman-teman dapat memetik ilmu dari diskusi atau debat yang sedang berlangsung. Saya paham teman-teman kalau Anda tidak suka dengan suara, narasi yang selama ini dibangun oleh Ustadz Zuma. Tetapi kalau kita tidak berikan perlawanan, percaya atau tidak dianya, ikut atau tidak dianya, itu urusan belakangan. Karena yang perlu kita cerdaskan adalah orang-orang yang mendengarkan dia yang selama ini juga buta teman-teman. Buta dalam arti begini, Zuma menafsirkan Alkitab, mengutak-atik Alkitab dan kekristenan itu seenaknya dia, dan yang mengikuti dia itu manut-manut begitu ya. Sebenarnya Sebenarnya hal mendasar sudah salah. Kalau mereka sedikit cerdas saja, mereka tidak mungkin mempercayai apa yang disampaikan Ustaz Zuma, karena yang dibahas itu Alkitab orang gitu ya. Yang harusnya mereka dengar itu adalah para pendeta atau hamba Tuhan, orang Kristen yang memiliki kitab itu sendiri gitu ya. Ini kan malah Zuma yang diagung-agungkan begitu. Nah, tapi tidak apa-apa bahwa firman Tuhan itu jelas berkata bahwa kita memberikan pertanggungjawaban terhadap mereka yang selama ini juga menyalahpahami atau bahkan mempertanyakan tentang firman Tuhan yang sudah kita imani. Sebenarnya itu tanpa salah, itu sudah akurat, tapi mau dibengkok-bengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar diskusi tersebut, satu poin yang sangat bagus menurut saya dari apologetik Kristen ini, mempertanggungjawabkan setiap tuduhan, narasi, argumentasi miring terhadap kekristenan, sekalipun itu mencomot mengambil ayat-ayat dalam Alkitab, namun dapat diladeni dengan baik dan tidak terganggu dengan narasi-narasi yang miring yang disampaikan oleh para polemikus. Dan dia juga tidak terkecoh dengan main kata-kata atau lompat sana sini yang ditampilkan oleh Ustadz Zuma. Hal inilah yang mengunggulkan dia. Dia selalu on the track atau berada di jalur perdiskusian mengenai Yesus dan Isa. Sampai kapanpun kedua pribadi ini tidak bisa disamakan kalau itu berkaitan dengan Alkitab dan juga Al-Quran. Anda mau mengoceh kemanapun, mau mencari pembelaan dari Alkitab untuk mendukung narasi Al-Quran, itu tidak mungkin didapat persamaannya. Persamaannya mungkin cuma satu, bahwa dia dilahirkan tanpa bapa, ya kan, tanpa bapa begitu. Tapi yang lain-lainnya itu sungguh sangat berbeda, apalagi saat-saat akhir hidupnya sungguh sangat berbeda. Kalaupun kamu harus melompat sana sini, comot dari perjanjian lama dan perjanjian baru untuk mendukung narasi Quran, termasuk surat An-Nisa dan lain sebagainya, itu narasi yang tidak pada tempatnya. Tidak bisa rupanya berdiri Quran itu secara sendiri. Karena Yesus dalam Alkitab itu benar-benar tertulis sesuai fakta. Karena Injil yang sejati adalah Injil, yaitu Kristus sendiri. Kitab Injil adalah para saksi mata yang menyaksikan kehidupan Injil itu. Oleh karena itu, ketika diberikan jawaban-jawaban yang menarik oleh apologetik Kristen ini, ya si Zuma kan tidak mau tahu itu. Itu yang selama ini saya sayangkan, dia tidak mau dengar. Yang penting kan narasinya dia itu yang mau didengar, bahwa comot sana sini itu yang mau didengar, lalu menganggap dirinya telah memberitakan sebuah fakta. Dengan tegas dia selalu berkata bahwa kekristenan itu dari mana, begitu ya. Dari mana dia, gitu ya. Dia tidak tahu bahwa kekristenan itu berakar dari Yahudi, teman-teman. Kitabnya juga sama, cuma Yahudi tidak memiliki perjanjian baru. Mereka juga menantikan Mesias, tapi Mesias yang mereka idam-idamkan atau angan-angankan itu Mesias seperti Daud, keturunan Daud. Makanya dibilang keturunan Daud, oh kok keturunan Daud dari tukang kayu. Itulah yang mereka tidak terima. Mereka menantikan, tapi yang mereka pikirkan justru yang jauh dari yang mereka pikirkan itu yang datang. Yang mereka rindukan bahwa Mesias itu jauh melebihi Daud, yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan-penjajahan Romawi. Tetapi yang datang sesungguhnya adalah yang datang itu justru yang mengampuni dosa umat manusia. Itu kan jauh dari pikiran mereka. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia berkata dari anak keturunan Daud dan lain sebagainya, lalu dianggap dia menghujat karena dia menyamakan diri dengan Allah. Bahkan ketika Yesus berulang kali menyatakan kekuasaannya, bahkan keberadaannya dalam perjanjian lama, justru mereka menganggap Yesus menghujat. Mereka bukan tidak menunggu, Bang Zuma, mereka menunggu, tapi yang mereka tunggu-tunggu itu sudah datang, tapi berbeda dengan yang diangan-angankan, begitu ya.
Itu dia, seperti jauh kenyataan dari harapan begitu. Itu sampai di situ pasti Ustaz Zuma tidak memahaminya, bahkan teman-teman yang di dalamnya. Artinya gini, kita menjelaskan kepada Ustaz Zuma semantap apapun, dia tidak mau dengar. Dia tidak mau dengar. Tapi nggak apa-apa lah, yang mau kita cerdaskan bukan Zuma, tapi orang-orang yang mendengarkan mereka supaya cerdas dan tidak buta. Bahwa Al-Quran dan Injil dan kitab Alkitab itu berbeda, teman-teman. Ya, Alkitab tidak butuh Quran. Itu intinya. Alkitab tidak butuh Quran untuk berdiri sendiri. Alkitab dapat berdiri sendiri karena dipegang oleh dua agama yang berbeda, tapi kitabnya sama, yaitu Yahudi Perjanjian Lama dan Kristen Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi Al-Quran, ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Apakah bisa berdiri tanpa Alkitab? Apakah selama ini para polemikus mencomot-comot? Apakah polemikus selalu menuduh? Apakah polemikus juga mengais-ngais? Ya, jawabannya satu. Ya, mereka selalu menuduh palsu, menyamakan, lalu banyak membahas Alkitab namun tidak mengerti apa-apa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus, Injil yang sejati yang kamu salah pahami itu justru memerdekakan kamu dari dosa. Itu tujuan yang utama. Baik, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.